Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kita awali dari subtema 1 muatan IPA. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar dua muatan. Yang pertama muatan IPA, yang kedua adalah muatan PPKN. Oke, kita mulai dari muatan IPA. Sumber energi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Bentar. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bisa manusia ya, kita contohkan yang paling mudah, untuk melakukan kerja. Nah, energi ini dihasilkan oleh apa? Oleh sumber energi ya. Sumber energi itu ada apa saja? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini salah satu sumber energi, yaitu matahari. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar. Artinya jika terbesar, paling besar ya. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Oke. Selanjutnya, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Nah, jadi ketika matahari disebut sebagai sumber energi, maka manfaat matahari ini untuk apa dalam kehidupan manusia di bumi? Mempunyai pengaruh apa terhadap bumi? Nah, oke. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Itu yang pertama. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi sebagai penghangat bumi ya, matahari itu dapat dijadikan sebagai penghangat bumi, menstabilkan suhu bumi. Nah, kita bisa bayangkan jika matahari itu tidak muncul di malam hari. Kalau kita mengalami proses malam hari, apa yang terjadi? Yang terjadi suasana yang sangat dingin, apalagi manusia yang hidup di daerah pegunungan. Tapi Allah menciptakan matahari. Nah, ini kemudian Allah menciptakan matahari. Ini salah satu fungsinya yaitu sebagai menstabilkan suhu bumi, sebagai penghangat suhu bumi. Selanjutnya, panas matahari ini dapat difungsikan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Kalau seperti digambar untuk menjemur ikan ya ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, jadi yang pertama yaitu cahaya matahari untuk menerangi bumi. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana keadaannya ketika bumi itu tidak tersinari matahari. Akan gelap gulita ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Kok bisa? Ya, karena ada alat yang dapat mengubah energi matahari itu menjadi energi listrik. Nah, apa alat tersebut? Seperti yang
kita lihat pada layar kita masing-masing yang disebut sebagai panel surya. Jadi panel surya merupakan alat yang difungsikan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini anak-anak diingat-ingat ya. Kalau ada soal nanti di penilaian harian atau di tugas, sering muncul ini. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Oke. Nah, itu tadi anak-anak manfaat dari energi matahari yang sangat banyak. Apa saja tadi? Sebagai penghangat bumi, ya, menstabilkan suhu bumi. Selanjutnya terjadinya siang malam. Kemudian untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan. Seperti itu. Kalau bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, nah, pembuatan makanan oleh tumbuhan. Oke, selanjutnya perubahan energi angin. Oke. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang angin? Angin yaitu udara yang bergerak. Nah, energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, ketika kita tadi sudah mempelajari matahari sebagai sumber energi, sekarang ini angin juga sebagai sumber energi bagi manusia. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Kok bisa, Pak? Oke, jadi di layar kita anak-anak semuanya, kita sudah melihat gambar kincir angin ya ini ya. Gambar kincir angin. Jadi ketika kincir angin ini nanti dia akan kena, kincir ini kena baling-balingnya terhembus oleh angin ya, maka ini akan berputar kencang. Ketika berputar kencang nanti di sini ada alat yang disebut generator. Nah, generator itu dapat menghasilkan energi listrik. Oke, jadi energi angin itu difungsikan untuk menggerakkan kincir angin ini dalam rangka agar dapat menghasilkan energi listrik. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke muatan PPKN. Nah, ini anak-anak semuanya, sekarang kalian sudah masuk kelas 4 ya. Kita sudah akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa yang disebut sebagai hak dan apa yang disebut sebagai kewajiban. Karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air untuk keperluan sehari-hari atau keperluan lainnya. Oke, namun kita akan belajar dulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Kan begitu. Oke, kita awali dari hak dulu ya. Hak yaitu segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Itu adalah hak. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, diingat-ingat ya anak-anak, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jika kita akan menuntut hak, maka keharusan kita yaitu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kan gitu. Contoh nih, kalau ini kita berikan contoh kewajiban terlebih dahulu. Ini contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, kewajiban kita dalam pemanfaatan air itu apa? Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi, air digunakan secukupnya, seperlunya, sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mau gosok gigi, ya seperlunya. Kita mau cuci piring juga seperlunya, tidak perlu berlebihan. Dan begitu itu
merupakan salah satu contoh kewajiban kita menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak boros. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, ketika kita di kamar mandi, menyalakan keran air, tapi ketika kita keluar dari kamar mandi, keran air yang sudah tidak kita pakai nantinya itu harus kita tutup terlebih dahulu. Oke. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini jadi tidak buang sampah sembarangan, kita tidak buang sampah di sungai. Nah, itu merupakan contoh kewajiban kita dalam pemanfaatan air. Nah, ini kewajiban ini harus kita laksanakan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak. Hak kita dalam pemanfaatan air itu apa? Nah, ini dia. Ketika kita tadi sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Haknya apa? Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban pemanfaatan air, yang pertama, haknya mendapatkan air yang bersih. Karena tadi kita sudah melaksanakan kewajiban tidak mencemari air, tidak buang sampah sembarangan, kan begitu. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi dan mencuci dan minum, karena kita tadi sudah melaksanakan menggunakan air secukupnya. Nah, maka kita mendapatkan hak apa? Hak mendapatkan hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci dan minum. Apa yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban? Misalnya kita boros menggunakan air, bisa jadi kita nggak bisa mandi karena kehabisan air, kan gitu. Selanjutnya, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Jadi ketika kita tadi sudah melaksanakan kewajiban, kita baru mendapatkan atau hak yang dapat kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut berikut ini tadi. Nah, contoh yang lain misalnya apa? Misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, hak kewajiban kita menjaga kebersihan kelas itu apa saja? Satu, melaksanakan piket kelas. Nah, ya ta. Tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kewajiban kita menjaga lingkungan kelas. Haknya apa? Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan kelas, haknya satu, mendapatkan kelas yang bersih. Dua, mendapatkan udara dalam kelas yang segar, sejuk, nah, nyaman. Nah, itu adalah hak karena kita tadi sudah melaksanakan kewajiban. Itu contoh-contoh yang lainnya nanti juga masih banyak. Nah, ini pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contoh ya, listrik nih, contoh kita yaitu pemanfaatan listrik. Listrik memiliki banyak manfaat, banyak sekali ya. Dari lampu, penerangan, kemudian memasak, untuk magicom, magicer gitu ya. Untuk hiburan ya nonton TV, mungkin main game sebagai selingan gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari listrik, itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Menyalakan laptop, cas HP, nah itu salah satu manfaat dari listrik. Nah, haknya apa? Kita bicara hak dulu ini. Memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contoh menonton TV. Nah, kewajibannya menghemat penggunaan listrik. Kewajibannya apa? Mematikan TV jika sudah selesai menonton. Nah, kewajiban kita terhadap penggunaan listrik menghemat penggunaan listrik. Ya. Nah, jadi kalau ada lampu yang sudah tidak terpakai, kita matikan. Jadi itu merupakan salah satu sikap perbuatan kita dalam menghemat penggunaan listrik. Oke. Jadi itu tadi anak-anak semuanya. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak. Itu ini
pertemuan kita pada kesempatan hari ini, yaitu muatan IPA dan muatan PPKN. Untuk selanjutnya nanti muatan yang lainnya akan kita sambung di video selanjutnya dan pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih, matur nuwun. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.